Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Cerpen Remaja. Di konten kali ini, saya akan membahas cerita tentang horor dan perang sejarah yang berjudul Perang Sampit antara Madura dan Kalimantan. Sebelum lanjut ke cerita, alangkah baiknya teman-teman subscribe dan like video ini, agar channel ini lebih berkembang lagi dan lebih semangat membuat konten-konten selanjutnya. Tragedi Perang Sampit yang terjadi di Indonesia pada awal tahun 2001 adalah salah satu konflik etnis paling mematikan di negara ini. Perang ini terjadi antara suku Dayak, penduduk asli Kalimantan Tengah, dengan suku Madura, pendatang dari Pulau Madura, Jawa Timur. Migrasi suku Madura ke Kalimantan Tengah dimulai pada masa kolonial Belanda dan terus berlanjut hingga era Orde Baru sebagai bagian dari program transmigrasi pemerintah Indonesia. Suku Madura dikenal gigih dan pekerja keras, seringkali mengambil pekerjaan-pekerjaan yang kurang diminati oleh penduduk setempat. Akibatnya, terjadi persaingan ekonomi dan sosial antara suku Dayak dan suku Madura. Perbedaan budaya yang mencolok antara kedua suku ini juga menambah gesekan di antara mereka. Penyebab ketegangan antara kedua suku sudah berlangsung lama, dengan beberapa insiden kekerasan kecil yang menjadi pemicunya. Beberapa faktor yang memperparah ketegangan ini, antara lain yang pertama adalah ekonomi, sosial budaya, keamanan dan kriminalitas. Dan politik pemerintah dalam mengelola keragaman etnis dan menyelesaikan masalah secara adil. Peristiwa pada Februari tahun 2001 ini mengakibatkan pembakaran dan penjarahan, pembunuhan massal dan ribuan orang Madura terpaksa mengungsi ke tempat-tempat penampungan darurat. Dampak perang ini sangatlah besar. Banyak ribuan orang tewas karena tragedi ini, gangguan besar pada perekonomian lokal karena banyaknya properti yang hancur dan terganggunya aktivitas ekonomi. Pemerintah Indonesia akhirnya mengirimkan pasukan keamanan untuk mengendalikan situasi, namun upaya ini seringkali terlambat dan tidak efektif dalam mencegah kekerasan di awam. Tragedi Perang Sampit menjadi salah satu catatan kelam dalam sejarah Indonesia. Menggambarkan betapa rawannya hubungan antar suku dan pentingnya upaya terus-menerus untuk membangun kedamaian dan toleransi dalam masyarakat yang beragam. Tragedi Perang Sampit pada tahun 2001 tidak hanya meninggalkan jejak sejarah kelam, tetapi juga banyak cerita horor dan kisah-kisah menyeramkan yang beredar di kalangan masyarakat. Perang etnis antara suku Dayak dan suku Madura ini dipenuhi dengan kekerasan brutal yang menimbulkan teror mendalam bagi mereka yang menyaksikan dan mengalaminya. Salah satu cerita yang sering terdengar adalah tentang kepala-kepala yang terpanggang yang dikatakan muncul dan berkeliaran di malam hari. Banyak saksi mata mengaku melihat kepala tanpa tubuh yang melayang-layang mencari bagian tubuhnya yang hilang. Di suara tangisan dan rintihan dari kepala-kepala ini dikatakan terdengar di tengah malam, menambah suasana menyeramkan di daerah konflik. Penduduk setempat percaya bahwa banyak arwah korban yang belum tenang dan terus bergentayangan di beberapa lokasi yang menjadi tempat pembantaian, seperti jembatan atau hutan. Sering muncul penampakan sosok-sosok berpakaian tradisional yang diyakini sebagai roh-roh penasaran. Mereka dikatakan muncul dengan wajah penuh luka dan darah, seolah-olah meminta pertolongan atau keadilan atas kematian mereka yang tragis. Banyak rumah yang ditinggalkan oleh penghuninya karena kekerasan tiba-tiba berubah menjadi tempat angker. Rumah-rumah ini seringkali dilaporkan mengeluarkan suara-suara aneh, seperti langkah kaki, suara tangisan, dan jeritan kesakitan. Ada yang mengatakan bahwa roh-roh penghuni asli rumah tersebut masih tinggal di sana, merasakan penderitaan yang mereka alami saat perang berlangsung. Cerita lain yang tak kalah menyeramkan adalah tentang penggunaan jelangkung, sebuah ritual pemanggilan arwah yang dilakukan oleh suku Dayak. Konon, suku Dayak menggunakan ilmu hitam dan memanggil roh-roh leluhur mereka untuk membantu dalam pertempuran. Banyak orang percaya bahwa roh-roh ini benar-benar muncul dan membantu mengusir suku Madura, menambah elemen mistis dalam kekerasan yang terjadi. Di beberapa tempat, terdapat pohon-pohon besar yang dianggap keramat dan dipercaya sebagai tempat bersemayamnya roh-roh yang marah. Pohon-pohon ini diyakini menyimpan energi negatif dari tragedi yang terjadi di sekitarnya. Orang-orang yang melewati pohon-pohon ini seringkali merasakan aura dingin.
Dan beberapa mengaku melihat bayangan-bayangan hitam di sekitar pohon tersebut. Sungai-sungai yang mengalir di sekitar area konflik juga memiliki cerita seramnya sendiri. Banyak yang percaya bahwa sungai-sungai tersebut menjadi tempat pembuangan tubuh-tubuh korban yang dibantai. Para nelayan dan penduduk yang tinggal di dekat sungai sering melaporkan penampakan tubuh-tubuh yang terapung di air, serta suara-suara minta tolong yang terdengar di malam hari. Hutan-hutan di sekitar Sampit dikenal angker, terutama setelah peristiwa kekerasan tersebut. Banyak orang melaporkan mendengar suara-suara aneh dari dalam hutan, seperti bisikan, jeritan kesakitan, dan suara langkah kaki meskipun tidak ada siapapun di sekitar. Penduduk setempat meyakini bahwa suara-suara tersebut berasal dari arwah-arwah korban perang yang tidak tenang dan masih berkeliaran di hutan. Pasar-pasar yang dahulu ramai kini banyak yang terbengkalai dan menjadi tempat angker di malam hari. Beberapa saksi mata mengaku melihat penampakan orang-orang yang berkeliaran di pasar kosong tersebut. Mereka menggambarkan sosok-sosok tersebut sebagai bayangan-bayangan hitam dengan wajah pucat dan penuh luka, seolah-olah mereka masih melakukan aktivitas jual beli seperti ketika mereka masih hidup. Banyak sekolah yang ditinggalkan akibat perang menjadi tempat bermain anak-anak hantu. Penduduk yang tinggal di dekat sekolah-sekolah terbengkalai seringkali mendengar suara anak-anak tertawa dan berlari di dalam gedung sekolah. Beberapa bahkan mengaku melihat penampakan anak-anak dengan wajah yang penuh kesedihan, mengenakan seragam sekolah yang sobek dan berlumuran darah. Sebuah cerita yang menyeramkan beredar tentang kalung yang terbuat dari tulang manusia yang diyakini sebagai peninggalan korban perang Conan. Kalung tersebut membawa kutukan bagi siapa saja yang menemukannya. Orang-orang yang tidak sengaja menemukan atau mengenakan kalung ini akan mengalami mimpi buruk, melihat penampakan mengerikan, dan mengalami nasib buruk hingga mereka mengembalikan kalung tersebut ke tempat asalnya atau menguburnya kembali dengan cara yang benar. Di beberapa daerah, ada yang melakukan ritual pemanggilan arwah untuk berkomunikasi dengan roh-roh korban perang dengan harapan mendapatkan petunjuk atau meminta maaf atas dosa-dosa masa lalu. Ritual ini seringkali diikuti oleh kejadian-kejadian aneh seperti lampu yang tiba-tiba mati, suara-suara aneh, dan penampakan roh-roh yang dimintai pertolongan. Orang-orang yang melakukan ritual ini seringkali merasa dihantui dan mengalami gangguan psikologis setelahnya. Tempat-tempat yang diketahui sebagai lokasi pembantaian seringkali dianggap angker. Beberapa orang yang mencoba mendatangi tempat-tempat tersebut melaporkan mengalami kejadian-kejadian aneh dan bahkan kematian misterius. Misalnya, ada yang tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab yang jelas, mengalami kecelakaan yang tidak bisa dijelaskan, atau melihat penampakan korban sebelum akhirnya mengalami nasib buruk. Salah satu jembatan di Sampit dikenal sebagai tempat pembantaian massal. Setelah kejadian tersebut, jembatan ini seringkali dilaporkan dijaga oleh sosok gaib yang tidak terlihat. Orang-orang yang mencoba melewati jembatan pada malam hari mengaku merasa diikuti atau bahkan didorong oleh kekuatan tak terlihat. Beberapa orang bahkan mengaku melihat sosok tinggi besar dengan wajah menyeramkan yang berdiri di tengah jembatan. Ada suatu cerita horor yang lebih mendalam yang fokus pada pengalaman seorang individu selama tragedi Perang Sampit. Dia bernama Andi. Andi adalah seorang pemuda yang tinggal di Sampit bersama keluarganya ketika konflik antara suku Dayak dan Madura pecah. Keluarga Andi terpaksa meninggalkan rumah mereka untuk mencari tempat yang lebih aman. Namun, Andi memilih untuk tetap tinggal di rumah tua keluarganya untuk menjaga harta benda yang tersisa. Pada malam pertama setelah keluarganya pergi, Andi merasa suasana di rumah sangat sepi dan mencekam. Ketika malam semakin larut, dia mulai mendengar suara tangisan dari luar rumah. Andi berusaha mengabaikan suara itu, berpikir bahwa mungkin itu hanya suara angin atau binatang liar. Namun, suara tangisan itu semakin lama semakin jelas dan terdengar sangat dekat, seolah-olah berasal dari dalam rumah. Malam berikutnya, Andi memutuskan untuk tetap berjaga-jaga saat dia duduk di ruang tamu dengan sebuah senter. Tiba-tiba dia merasakan kehadiran seseorang di luar jendela. Ketika dia mengarahkan senter ke arah jendela, dia melihat bayangan seorang wanita dengan wajah pucat dan mata kosong menatapnya dari luar. Andi segera berlari ke kamarnya dan mengunci pintu, namun penampakan itu terus membayanginya sepanjang malam. Pada malam ketiga, Andi hampir tidak tidur sama sekali.
suara langkah kaki terdengar dari seluruh penjuru rumah, seolah-olah ada seseorang yang berjalan-jalan di sekitar rumahnya. Langkah kaki itu terdengar jelas dari lantai atas, lalu turun ke tangga. Dan akhirnya berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Andi menahan napas, takut bahwa pintu kamarnya akan terbuka dan sesuatu yang menyeramkan akan masuk. Keesokan harinya, Andi merasa kelelahan dan memutuskan untuk tidur di siang hari. Dalam tidurnya, dia bermimpi bertemu dengan seorang pria tua yang memperingatkannya untuk meninggalkan rumah segera. Pria tua itu mengatakan bahwa rumah tersebut sudah dikutuk oleh roh-roh yang marah dan Andi akan menjadi korban berikutnya jika dia tetap tinggal. Ketika Andi terbangun dari mimpi buruknya, dia mendapati bahwa pria tua dalam mimpinya ternyata adalah pemilik asli rumah tersebut yang sudah lama meninggal. Andi mulai merasa sangat ketakutan dan memutuskan untuk pergi dari rumah itu malam itu juga. Pada malam terakhirnya di rumah tua, Andi berkemas dengan cepat. Saat dia sedang bersiap-siap untuk pergi, dia mendengar suara-suara aneh dari dalam rumah. Dinding-dinding rumah seolah-olah berbisik dan bayangan-bayangan hitam mulai bermunculan dari sudut-sudut ruangan. Saat dia melangkah keluar rumah, Andi merasa seperti ada yang mengikuti dan mengawasinya. Dia berlari secepat mungkin menuju tempat pengungsian terdekat. Dalam pelariannya, dia merasa seolah-olah bayangan-bayangan tersebut semakin dekat dan hampir menyentuhnya. Ketika akhirnya Andi tiba di tempat pengungsian, dia merasa lega. Namun, pengalaman-pengalaman menyeramkan itu terus menghantuinya dalam mimpi-mimpinya. Meskipun dia telah meninggalkan rumah tua itu, bayangan dan suara-suara aneh masih terus menghantuinya. Seolah-olah roh-roh marah itu belum puas dan masih mencari balas dendam. Kisah Andi adalah salah satu dari banyak cerita horor yang muncul dari tragedi, perang sampit, trauma dan ketakutan yang mendalam akibat kekerasan etnis tidak hanya berdampak fisik tetapi juga meninggalkan jejak psikologis yang mendalam. Cerita-cerita seperti ini mengingatkan kita akan kengerian perang dan pentingnya menjaga perdamaian serta harmoni di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda. Semoga kisah Andi menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa di balik setiap tragedi, ada kekuatan untuk bangkit dan berjuang untuk masa depan yang lebih damai. Terima kasih telah mendengarkan, dan semoga malam Anda tenang dan damai, jauh dari segala kengerian dan mimpi buruk. Terima kasih telah menonton video ini. Saya sangat menghargai dukungan dan waktu yang telah Anda habiskan untuk menonton konten video saya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya.